Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dimohon untuk ketua kelas memimpin doanya. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, baik. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Baik semua ya, sehat? Sehat. Ya, baik. Sebelum Ibu mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Kamilatul Hasanah, Ada Bu. Fatimah, Hadiro. Veronica. Hadir Bu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Masuk semua. Oh ya, baik. Ya, selanjutnya Ibu mulai pembelajaran pada hari ini. Sudah tahu pembelajaran pada hari ini apa? Materi apa? Tentang akhlak terpuji. Ya, akhlak terpuji. Akhlak terpuji itu ada banyak macamnya. Yang pertama ada tentang berpakaian, ada tentang berhias, ada tentang bertamu, dan lain sebagainya. Yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu berpakaian, berhias, dan bertamu. Fungsi dari kita belajar akhlak terpuji ini agar nantinya kalian mengerti bagaimana adab berpakaian, adab bertamu, dan adab berhias. Yang pertama langsung saja, ada yang tahu pakaian itu apa? Menutupi aurat. Menutupi aurat. Mungkin yang lain? Ya, langsung saja. Jadi, pakaian adalah barang yang digunakan untuk menutupi aurat. Macamnya ada baju, celana, kerudung, dan lain sebagainya. Fungsi dari pakaian sendiri yang pertama adalah menutup aurat. Menutup aurat, jadi kenapa kita dituntut untuk menutup aurat? Sebagai seorang muslim, kita harus menutup aurat. Jadi, dalam berpakaian, kita harus memilih pakaian yang baik dan yang sekiranya itu menutupi aurat kita dari ujung tangan hingga ujung kaki dan dari ujung rambut ke ujung kaki. Yang kedua adalah sebagai perhiasan. Maksudnya sebagai perhiasan, pakaian juga itu sebagai untuk memperindah kita, sebagai perhiasan kita sebagai seorang muslim. Entah itu pakaian busana atau seperti baju koko. Yang ketiga adalah melindungi dari bencana. Maksudnya melindungi dari bencana di sini, pakaian itu berfungsi sebagai melindungi kita dari bencana. Bencana itu nggak hanya kita perang, nggak hanya apa. Kalau dulu di zaman Nabi, bencana itu seperti kita pada saat kita perang, kita memakai baju besi. Tetapi kalau di zaman sekarang, melindungi dari bencana itu dari panas, dingin, hujan, itu pakaian digunakan sebagai itu. Yang keempat yaitu sebagai petunjuk identitas. Maksudnya sebagai petunjuk identitas yaitu yang membedakan antara muslim dan non-muslim. Jadi antara pakaian si muslim dan non-muslim itu berbeda. Kalau si muslim terkadang kan identik dengan busana, sedangkan yang non-muslim identik dengan pakaian terbuka. Jadi kalau ada muslim berpakaian terbuka, itu kurang sopan. Yang kedua yaitu berhias. Ada yang tahu berhias itu apa? Memakai secara berlebih-lebihan. Ya, baik. Berhias yaitu memperelok diri atau memakai mempercantik diri. Itu berhias. Macam-macam berhias itu ada banyak. Yang pertama ada jilbab, ada perhiasan, dan ada kosmetik. Jadi berhias itu juga kita tidak boleh berlebih-lebihan atau bertabarruj, terlalu menampakkan kecantikan, itu tidak baik. Yang ketiga yaitu bertamu. Bertamu di sini yaitu ada Mbak Veronica atau Mbak Fatimah tahu bertamu itu apa? Berkunjung ke rumah orang. Ya, betul sekali. Jadi bertamu itu adalah berkunjung ke rumah orang untuk dalam rangka menjalin silaturahmi. Dan bertamu itu juga ada adabnya. Yang pertama itu meminta izin. Maksudnya meminta izin di sini ketika kita hendak bertamu, kita harus terlebih dahulu meminta izin orang yang mempunyai rumah. Bagaimana maksudnya itu gini, ketika kita hendak bertamu, kita mengucapkan salam sebanyak 3 kali. Apabila dalam 3 kali salam itu tidak ada respon atau tidak ada jawaban dari si pemilik rumah, kita sebaiknya mengurungkan kunjungan kita. Jadi kita batalkan kunjungan kita pada hari itu. Yang kedua, berpakaian yang rapi. Jadi kalau kita ingin bertamu ke rumah orang, alangkah baiknya kita berpakaian yang rapi dan sopan.
compang-camping seperti dasteran atau pakaian pendek gitu. Yang ketiga yaitu memberi isyarat. Maksudnya memberi isyarat di sini ketika kita hendak bersilaturahmi atau berkunjung ke rumah orang, kita harus mengucapkan salam sebelum memasuki rumah tersebut. Yang keempat, jangan mengintip. Maksudnya jangan mengintip di sini ketika kita hendak bertamu, alangkah baiknya kita ketika tidak ada respon dari pemilik rumah, kita jangan sekali-kali mengintip rumahnya. Takutnya ketika kita mengintip, orang pemilik rumah itu sedang mandi atau sedang tidak berpakaian atau apa. Jadi adab dalam Islam untuk bertamu ini dilarang untuk mengintip. Tamu yang kelima yaitu memperkenalkan diri. Jadi ketika kita hendak bertamu di rumah orang, kita harus memperkenalkan diri kita terlebih dahulu. Contohnya seperti, Bapak, saya teman putri Bapak, atau Bu, saya dari universitas atau dari mana ingin berniat bertamu mengunjungi siapa, seperti itu. Dan untuk hikmah dari akhlak terpuji ini, dari berpakaian, berhias, dan bertamu, yang pertama adalah hikmahnya menjaga identitas seorang muslim, yang kedua menjaga kebersihan dan keimanan untuk hikmah dari berpakaian, yang ketiga untuk hikmah berhias yaitu jelaskan. Mungkin ada yang kurang paham? Udah paham Bu? Ya, udah paham ya. Ibu punya video di sini, itu tentang adab berpakaian, silahkan dilihat dan dipahami. Dua, mendahulukan anggota badan yang kanan. Tiga, menutup aurat. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nabi qul li azwajika yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafuran rahima. Ya baik, tadi itu videonya tentang adab berpakaian. Selanjutnya adalah hikmah dari berpakaian, berhias, dan bertamu. Yang pertama hikmahnya adalah menjaga identitas muslim. Yang kedua, menjaga kebersihan dan keimanan. Yang ketiga, menunjukkan kepribadian tanpa mengurangi syariat Islam. Yang keempat adalah toleransi terhadap orang lain. Jadi maksudnya dengan kita bertamu, kita itu bisa bertoleransi dengan orang lain. Yang kelima yaitu mempererat persaudaraan dan persahabatan. Jadi dengan cara kita bersilaturahmi, sering berkunjung, kita akan lebih banyak saudara dan mempererat silaturahmi antara sahabat juga. Itu dari Ibu. Siapa mana? Ya. Ya baik, mungkin itu saja dari Ibu pada pemaparan materi pada hari ini. Mungkin dari anak-anak ada yang ditanyakan atau kurang paham? Sudah paham? Sudah paham hikmahnya juga? Ya. Untuk tugas minggu depan, jadi setiap anak nanti membuat video tentang tata pakaian yang baik dan benar, nanti dikirim lewat email. Jadi mempraktekkan bagaimana ada berpakaian yang baik dan benar menurut Islam. Setelah dipraktekkan itu kan di video, lalu videonya dikirim lewat emailnya Ibu. Ya, baik, bisa dipahami? Ya. Ya, kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa bersama-sama. Ayo, monggo ketua kelasnya dipimpin berdoa. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya baik, mungkin itu saja dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.